Sayang, kita mau kemana lagi? Bukannya ini masih terlalu pagi ya buat kita bolos sekolah? Gimana kalau agak siang aja sedikit? Kalau kayak gitu kita nggak keluar-keluar sayang. Yang ada malah nggak bisa keluar nanti. Udah ayo cepet manjat. Mumpung nggak ada yang lihat. Iya, nggak apa-apa, sekarang aja. Gue males banget ada di sini tuh. Pasti semua guru bakal bahas ujian lagi, bosen tahu. Udah, lo cepetan naik duluan, jangan ngomong terus, nanti ada yang lihat. Udah cepet, jangan ngomong terus. Suara kalian nanti kedengeran anak-anak. Mereka berempat ini bener-bener gak ada kapoknya ya. Padahal selalu dipanggil wali kelas, tapi masih aja terus ngelakuin. Gue harus bilangin ke Pak Ujang soal ini, supaya Pak Ujang panggil orang tua mereka. Dari mana aja kamu? Selalu pulang malam. Jangan bilang abis keluyuran lagi. Udah berapa kali ayah bilang kamu harus fokus sama ujian kamu. Ih, ayah apaan sih? Aku bukan keluyuran ya. Aku habis dari rumah Fitri. Kita juga di sana belajar kok. Tapi kenapa harus setiap hari pulangnya larut malam? Kenapa nggak belajar di rumah aja supaya biar bisa lebih fokus? Aduh, udah deh. Ayah kenapa sih selalu marah-marah? Telingaku sampai bosan tahu dengernya. Udah aku mau ke kamar aja, mau tidur. Sabar ya ayah, anak di usia Tika emang susah diatur. Kita harus bisa nuntun pelan-pelan. Tapi bu, ayah nggak bisa kalau Tika terus-terus kayak begini. Dia terus enaknya pulang larut malam. Berarti dia nggak menganggap kita sebagai orang tuanya. Iya, ibu juga paham maksud ayah. Tapi kita juga hampir setiap hari selalu nasihatin dia. Cuma ya Tikanya aja yang gak mau dengerin omongan kita. Makanya itu ayah sering marah sama Tika. Pokoknya kita harus lebih mengawasi dia bu. Ayah takut dia salah langkah. Iya ya, kalau gitu kita tidur ya. Ini sudah malam. Gue sama Tika mau bolos dulu ya. Kalian berdua di sini aja, jangan ikutan dulu. Kalau Pak Ujang nanya kemana gue sama Tika, kalian jawab aja kita ke kantin. Ya elah, repot nih kalau gini. Kenapa sih gue sama Fitri gak ikut aja? Udah, kalian berdua di sini aja, jangan kemana-mana ya. Ya udah sayang, ayo kita pergi. Mumpung Pak Ujang belum datang. Tika sama Benny kemana? Kenapa mereka gak ikut geladi lagi? Fitri, Lucy, pergi kemana dua temanmu itu? Anu pak, saya nggak tahu. Tapi tadi masih ada kok di kelas. Mungkin mereka lagi ke kantin pak. Iya pak, mungkin lagi di kantin. Soalnya tadi Tika kayak kelaparan gitu. Ya sudah, tapi benar kan mereka di kantin? Atau mereka malah bolos lagi? Kalau emang mereka ke kantin, kenapa tasnya gak ada di kelas? Pak, saya kemarin gak sengaja lihat Benny, Tika, Lucy, Fitri manjat dinding. Kayaknya mereka sih bolos, Pak. Lucy, Fitri, apa yang dikatakan itu benar? Kemarin kalian bolos lagi. Dasar mata empat, awas aja ya lo. Enggak kok pak, kita nggak ada manjat dinding. Ngarang dia pak, jangan percaya sama dia. Shh, udah. Kita lanjutin aja geladi hari ini. Setelah selesai geladi, Bapak akan menghubungi orang tua Tika. Selamat siang Pak, saya Pak Ujang, wali kelas Tika. Maaf saya mengganggu waktunya. Apa Bapak bisa datang ke sekolah siang ini? Ada yang mau saya omongin Pak. Oh baik Pak, saya dan istri saya akan segera ke sana. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya tunggu di ruang guru. Pak, Bu, selamat siang. Silakan duduk. Maaf, Pak. Kenapa saya dan istri saya tiba-tiba dipanggil ke sekolah? Jadi begini, Pak, Bu. Maaf, saya menyuruh Bapak Ibu datang siang-siang begini. Saya hanya ingin tahu apa Tika ada di rumah. Saya nggak lihat keberadaan dia dari pagi. Apa? Tika nggak ada di sekolah sejak pagi. Tapi dari rumah dia berangkat kok pak. Malahan pagi-pagi sekali sudah siap untuk berangkat sekolah. Iya, Bu. Tapi menurut teman kelasnya pagi itu Tika dengan pacarnya yang bernama Benny masih ada. Tapi pada saat saya masuk ke kelas, mereka berdua sudah gak ada. Lalu salah satu siswa juga memberitahu saya kalau dia pernah melihat Tika manjat dinding sekolah.
atau bisa dibilang bolos. Tapi memang beberapa hari ini Tika sering bolos, Pak, Bu. Tapi Pak, Tika itu setiap hari selalu berangkat sekolah. Dia tidak pernah bolos. Kalau itu saya benar-benar tidak tahu, Pak. Tapi yang jelas Tika bersama pacarnya dan kedua temannya sering bolos. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu tolong kasih tahu Tika, jangan terlalu sering bolos karena sebentar lagi akan ujian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, kalau gitu saya sama suami saya permisi. Terima kasih atas informasinya. Saya dan suami saya akan mencari Tika. Sama-sama, Bu. 5 seconds till the enemy reaches the Woi, bantuin dong. Ini gue diserang lawan nih. Aduh, gimana sih? Awas itu di belakang ada musuh. Kabur, kabur. Hahaha. Enak ya, abis keluyuran langsung main HP. Ibu ini ngomong apa sih? Siapa yang keluyuran sih? Orang aku habis belajar di rumah Lucy. Udahlah, kamu gak usah bohong sama ibu dan ayah. Kita berdua tahu kalau kamu itu bolos sekolah kan? Sama pacar kamu yang namanya Benny itu, iya kan? Aduh, kok ayah bisa tahu kalau aku bolos sama Benny? Ayah ngomong apa sih? Siapa juga yang bolos sama Benny? Orang aku belajar kok. Tika, cukup. Jangan bohong terus sama ibu sama ayah. Kamu tahu, tadi siang ibu sama ayah dipanggil ke sekolahan sama Pak Ujang. Gara-gara ulah kamu. Bisa-bisanya kamu gak ikutan gladi ujian. Sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu? Kenapa kamu berani sekali bolos sekolah padahal sebentar lagi ujian? Ayah peringatkan sama kamu, jangan pernah ketemu sama Benny lagi. Sekarang juga kamu putus sama dia. Kamu harus fokus belajar buat ujian. Enggak, Tika nggak mau putus sama Benny. Ayah jangan ngatur-ngatur Tika ya. Pokoknya Tika nggak mau putus. Kamu ini memang susah dibilangin. Ayo ikut ayah. Kamu benar-benar bikin ayah malu. Ayah mau bawa Tika kemana? Lepasin ayah. Tika nggak mau ikut. Udah, kamu diem aja. Anak nggak nurut seperti kamu itu harus dikurung di kamar. Ibu, ayah, buka pintunya. Tika nggak mau dikurung kayak gini. Bu, buka pintunya. Ibu, maafin Tika. Gue gak nyangka ayah sama ibu bakal ngunci gue di kamar. Sekarang gue bingung harus dengerin apa kata orang tua gue atau gue putusin Benny ya. Gue harus gimana? Apa gue telepon Benny aja dan cerita semua ini ke dia? Iya, gue harus telepon Benny. Halo sayang, kamu di mana? Halo sayang, kamu kenapa kayak kelihatan nangis? Coba ceritain sama aku. Aku dikurung di kamar sama ayah. Orang tua aku tahu kalau aku sering bolos sekolah sama kamu. Mereka mau kita putus. Apa? Kamu dikurung? Tunggu aku ya. Aku kesana sekarang. Kamu jangan nangis terus ya. Tunggu aku. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak luka-luka kan? Enggak, aku gak luka. Tapi sekarang aku harus gimana? Aku bingung. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau putus sama kamu. Tapi di satu sisi aku juga harus bisa nurut sama orang tuaku. Udah, sekarang kamu jangan nangis terus ya. Ayo kita keluar dari kamar kamu. Kita lewat jendela. Aku juga tadi lewat jendela. Ayo, kenapa kamu diem aja? Ayo kita pergi dari sini sayang. Enggak, aku nggak bisa. Aku bingung harus ikuti apa kata orang tuaku atau aku ikut kamu. Dengerin aku. Emangnya kamu mau terus dikurung di kamar sama orang tua kamu? Pasti kamu gak mau kan? Kamu itu bukan hewan yang harus dikurung di kandang. Orang tua mana yang tega ngurung anaknya? Udah ya, kamu ikut aku aja. Pasti kamu aman kok kalau sama aku. Yang dibilang Benny bener. Gue bukan hewan. Gue harus keluar dari kamar ini. Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus janji ya sama aku kalau aku aman sama kamu. Iya, aku janji sayang. Udah, sekarang kita harus cepet-cepet sebelum orang tua kamu tahu. Aduh, lo kenapa sih dari tadi nangis terus? Udah dong, malu tuh diliatin orang-orang.
Iya ih nangis mulu. Emangnya lo kenapa sih? Benny, cewek lu kenapa? Tika habis dikurung sama orang tuanya gara-gara dia sering bolos sekolah sama gua. Orang tuanya udah tahu semua ini. Bahkan orang tuanya juga nyuruh Tika putus sama gua. Sumpah, lo nggak bohong kan Ben? Kok orang tua Tika jahat banget sih? Sampai harus ngurung Tika di kamar. Lo gak apa-apa kan? Gak ada yang luka? Nggak ada orang tua yang jahat. Nggak ada orang tua juga yang mau ngurung anaknya di kamar. Mereka terpaksa seperti itu ya karena anaknya yang gak nurut. Susah dibilangin juga. Apaan sih mbak? Nyamber aja kayak petir. Jangan ikut campur ya mbak. Ini urusan kita. Mbak gak tahu apa-apa soal ini. Jangan asal ngasih ceramah. Cugu bukan ceramah mbak. Dia hanya membenarkan fakta aja. Pantesan pacaran. Ternyata sama aja. Tika, lo gak usah dengerin apa kata mereka ya. Udah, sekarang jangan nangis lagi. Untuk malam ini lo tidur aja di rumah gue ya. Makasih ya teman-teman, kalian selalu ada buat gue. Ayah, gimana kalau kita buka aja pintunya? Ibu, kasihan sama Tika. Dia pasti ketakutan ya. Udah, biarin aja dulu. Ini hukuman ringan dari ayah, biar dia kapok dan sadar kalau kelakuan dia itu salah. Tapi ibu benar-benar kasihan sama Tika ya. Kalau dia tambah gak nurut gara-gara ini, gimana ya? Udahlah bu, jangan berlebihan. Ayah juga ngelakuin ini demi kebaikan Tika. Kalau dia nggak diberi hukuman, sampai kapanpun dia nggak akan nurut sama kita bu. Bukannya ibu berlebihan ya. Tapi ibu mana yang akan terus ngebiarin anaknya dikurung di kamar? Ayah udah selesai makan, mau berak dulu. Jangan lupa anterin Tika makanan, siapa tahu dia lapar. Sayang, sarapan dulu nak. Ibu bawain kamu makan. Tika, kamu di mana nak? Tika, ya, ayah, Tika nggak ada di kamar. Ada apa bu? Kenapa teriak-teriak gitu? Tika ya, Tika nggak ada di kamar. Tuh, ayah lihat jendela kamar dia kebuka. Apa jangan-jangan anak laki-laki itu membawa Tika? Cepat lapor polisi ya. Iya bu, bapak akan lapor ke polisi. Pak, tolong pak, anak saya hilang. Tolong cari dia pak. Baik pak, tapi saya harus tahu ciri-ciri anak bapak. Saya akan sedikit sulit jika tidak tahu anak bapak seperti apa. Bapak datang aja ke rumah saya, biar saya kasih foto anak saya. Baik pak, saya akan segera ke sana. Pak, Bu, apa saya boleh lihat foto anak ibu? Belum melakukan pencarian. Saya harus cari tahu terlebih dahulu. Ini pak anak saya, namanya Tika. Dan ini Benny, pacar Tika. Saya takut anak saya dibawa sama Benny pak. Tolong cari anak saya pak. Memangnya sudah berapa lama Tika tidak di rumah? Semalam dia ada di kamar pak, tapi pagi ini tiba-tiba udah nggak ada. Dan jendela kamarnya terbuka lebar. Saya takut anak laki-laki yang difoto itu membawa Tika, anak saya. Baiklah kalau begitu, saya izin membawa foto ini ya. Saya akan segera melakukan pencarian. Bapak dan ibu tunggu aja di rumah. Baik pak, terima kasih pak. Rehat dulu di sini sebentar. Loh, kenapa gadis itu mirip seperti anak yang sedang saya cari? Wah, bener itu anaknya. Selamat siang, apa benar ini dengan Dek Tika? Iya pak, saya Tika. Maaf pak, bapak ada keperluan apa ya sama saya? Akhirnya saya menemukan kamu. Ayo kita pulang. Kedua orang tua kamu sudah menunggu. Mereka sangat khawatir sama kamu. Ayo pulang, Dek Tika. Enggak, saya nggak mau pulang. Ibu sama ayah jahat. Mereka udah ngurung aku di kamar. Cuma gara-gara aku sering bolos sekolah. Waduh, pantesan aja kamu dikurung di kamar. Kamunya aja kayak gitu. Udah, sekarang kamu pulang aja. Kasihan orang tua kamu itu nyariin kamu. Bapak ini apa-apaan? Jangan maksa dia gitu dong pak. Pacar saya nggak mau pulang. Udah jangan dipaksa. Wow, jadi kamu yang namanya Benny. Coba saya tanya, emangnya kamu bisa menjamin Tika aman bersama kamu? Kamu ini masih anak sekolah, masih piik. Fokus aja udah belajar. Jangan bawa kabur anak orang kayak gini.
Saya nggak bawa kabur Tika, Pak. Saya cuma kasihan sama dia. Mana mungkin saya biarin dia dikurung di kamar. Iya, saya paham. Tapi kalau kamu mencegah saya buat bawa Tika pulang, saya bisa aja masukin kamu ke dalam penjara loh. Enggak, Pak, enggak. Saya nggak mau, Pak. Sayang, kamu pulang aja ya ke rumah. Kalau kamu di sini yang ada, aku malah dimasukin sel penjara sama Pak polisi. Ya udah deh kalau gitu, aku pulang ya Benny. Pak, kok Tika belum pulang juga ya? Pak polisi juga belum ada ngasih kabar. Belum, Bu. Pak polisi belum ada ngasih kabar ke ayah. Tika anakku, akhirnya kamu pulang juga nak. Kamu kemana aja? Aku gak kemana-mana kok Bu, aku dibawa sama Benny. Ayah udah bilang sama kamu, putusin aja Benny. Jangan pernah punya hubungan apapun sama Benny. Ayah nggak suka sama dia. Kalau begitu saya permisi ya Pak, Bu. Dan untuk Dek Tika harus nurut ya sama orang tua. Jangan kebantah mulu. Iya Pak, saya bakal nurut sama orang tua saya. Terima kasih ya Pak, sudah menemukan anak saya. Nak, maafin ayah ya, udah ngurung kamu di kamar. Ayah benar-benar ngerasa bersalah. Aku juga minta maaf sama ayah sama ibu karena gak pernah nurut apa kata kalian. Maafin Tika ya. Nak, malam ini kita pindah keluar kota ya. Ibu nggak mau kalau kita terus tinggal di sini. Malam ini juga kita berangkat. Soal sekolah kamu nggak apa-apa kan? Kalau pindah juga. Iya, gak apa-apa Bu. Oh, ini yang nyulik anak orang itu. Aduh, ngeri banget. Kalau sampai berani nyulik anak orang itu, jadi takut dekat-dekat sama dia deh. Takut diculik Benny. Apaan sih datang-datang ngomong kayak gitu? Udah sana pergi. Bener kata cewek tadi, gue nyulik anak orang sampai dia pindah sekolah. Sekarang gue nggak tahu Tika ada di mana. Gue ngerasa bersalah dengan apa yang gue lakuin ke dia. Sekarang gue benar-benar nyesel. Mau minta maaf juga susah. Nomor gue diblok. Tika, dimanapun kamu berada, tolong tetap sehat ya. Aku minta maaf dan aku juga masih sayang sama kamu sampai detik ini.